Ya, Mirsa, tim Densus 88 anti teror melakukan penggeledahan di rumah IS yang merupakan fasilitator bom Tamrin di Kampung Sampih, Purwakarta dan berhasil menyita senapan serta seragam. Sementara di Cikampek, Kabupaten Karawang, petugas mendobrak pintu rumah terduga teroris. Tim Densus 88 anti teror menggeledah dua rumah di Kampung Sampih, Desa Cibinong, Jatiluhur, Purwakarta, milik IS, salah satu terduga fasilitator teroris bom Tamrin, Sabtu sore. Dari penggerebekan itu, tim Densus mendapat sejumlah barang bukti berupa senapan dan seragam. Sementara terduga teroris IS sendiri sebelumnya sudah berhasil ditangkap di Sumedang, Jawa Barat. Tetangga IS mengaku bila IS sangat tertutup dan banyak warga sering melihat teman-teman IS dari luar daerah datang berkunjung dan berkumpul di rumahnya. Ditangkapnya yang warga Purwakarta ini? Sudah kemarin di daerah Sumedang. Ini hanya penggeledahan barang bukti? Ini hanya proses penggeledahan karena yang bersangkutan sebagai fasilitator dalam proses pengembangan, maka tentunya kita mencari alat-alat bukti lainnya yang terkait dengan kegiatan tersebut. Sementara di Karawang, Jawa Barat, petugas gabungan dari Detasmen Khusus 88 Anti Teror Mabes Polri dan Kepolisian Polres Karawang, Jawa Barat menggeledah sebuah rumah di perumahan Bumi Permata Indah, Cikampek, Kabupaten Karawang. Petugas terpaksa mendobrak pintu rumah karena rumah tersebut dalam keadaan kosong dan terkunci. Hanya terlihat dua kendaraan roda 2 yang terparkir depan rumah tersebut. Dari penggeledahan ini, petugas menyita sejumlah barang bukti, di antaranya 2 kendaraan sepeda motor, buku-buku radikal, serta dokumen-dokumen penting yang diduga digunakan untuk melancarkan aksi terorisme. Petugas juga mengamankan pemilik rumah berinisial H di wilayah Ciamis, Jawa Barat. Yang kita lihat di belakang ini adalah kediaman tempat tinggal dari salah satu personil yang akan melaksanakan eksekusi dan sudah diamankan yang bersangkutan. Inisialnya H, jadi sudah ada 5 orang yang diamankan, termasuk barang bukti. Kalau di sini kita temukan mulai dari beberapa dokumen penting, tanda-tanda pengenal, kemudian ada paspor juga. Penggeledahan ini sebagai bagian dari pengembangan kasus teror bom Tamrin, Jakarta beberapa waktu lalu. Ellen Suherlan, kontributor Berita 1, Karawang, Jawa Barat. Gunung api Sinabung, Kabupaten Karo, Sumatera Utara masih berstatus awas level 5. Tingginya aktivitas Gunung api Sinabung terus terlihat bahkan terjadi erupsi dan awan panas. Aktivitas Gunung api Sinabung masih sangat tinggi dan membahayakan masyarakat yang tinggal di radius zona bahaya. Saat ini masih ada 2.590 kepala keluarga yang berada di 9 posko pengungsian. Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Gunung api Sinabung mencatat Sabtu kemarin telah terjadi 2 kali erupsi dengan tinggi kolom hingga 2.000 meter. Sementara pada hari sebelumnya sudah terjadi 44 gempa guguran dan 3 kali erupsi maupun semburan awan panas. Aktivitas Sinabung sampai saat ini masih cukup tinggi, ditandai dengan gempa-gempanya sampai saat ini masih fluktuatif itu. Terganggunya itu ibunya kena ke mata, terus takut juga ini kan menghirup udaranya, makanya. Rencana pemberian uang santunan bagi warga Kalijodo, Jakarta Utara yang tempat tinggalnya akan ditertibkan ditentang Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Gubernur menilai santunan akan menyebabkan warga menjadi malas bekerja. Rencana pemberian santunan senilai 5 juta rupiah untuk setiap warga disampaikan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menyusul rencana penertiban kawasan Kalijodo untuk ruang terbuka hijau. Namun Gubernur Ahok menentang rencana Kementerian Sosial dan tetap akan menertibkan wilayah Kalijodo. Saya nggak tahu, nggak ada. Kayaknya sih nggak ada ganti-ganti uang gitu. Kita kalau penertiban kita nggak mau kasih uang, paling kita kasih rusun untuk sekedar sembako, oke. Kalau kasih uang ganti-ganti kerohiman segala macam itu kan membuat orang tambah. Seorang pengemudi ojek berbasis aplikasi atau Gojek ditembak orang tidak dikenal saat sedang mangkal di kawasan Kemang, Jakarta Selatan pada Sabtu sore. Korban langsung dilarikan ke rumah sakit GMC Pancoran.
Lokasi penembakan berada di samping Masjid Jami Al-Barkoh, Kemang Utara Raya, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Korban atas nama Rionaldo telah dibawa ke Rumah Sakit Jakarta Medical Center atau GMC untuk mendapat perawatan intensif. Menurut saksi mata, Rionaldo telah diikuti pelaku sejak dari Jalan Kemang Timur. Saat di depan toko susu, korban berhenti dan tiba-tiba dipukul pelaku di bagian kepala. Selanjutnya terdengar suara letusan dan terlihat asap. Meski begitu, Rionaldo sempat berlari ke rumah warga, kemudian terjatuh. Sementara itu, polisi masih mengumpulkan bukti dan keterangan saksi yang melihat kejadian. Selanjutnya, sejumlah anggota polisi memasang garis polisi di sekitar lokasi kejadian. Di lokasi ini, di TKP ini ya, di Jalan Kemang, kurang lebih tadi pukul 15.15 itu terjadi penembakan terhadap pengemudi Gojek. Saat ini korban masih di rumah sakit ya, dalam perawatan. Kemudian untuk anggota saat ini sedang melakukan pengembangan terhadap pelaku. Awalnya ada Gojek teriak begal-begal, cuman pas kita keluar 2 orang itu udah yang satu nembakin senjata, yang satunya jaga di depan. Anda menyaksikan News Update pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saya Dora Edward. Rencana pemberian uang santunan bagi warga Kalijodo, Jakarta Utara yang tempat tinggalnya akan ditertibkan tentang Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama atau Ahok. Gubernur menilai santunan akan menyebabkan warga menjadi malas bekerja. Rencana pemberian santunan senilai 5 juta rupiah untuk setiap warga disampaikan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menyusul rencana penertiban kawasan Kalijodo untuk ruang terbuka hijau. Namun Gubernur Ahok menentang rencana Kementerian Sosial dan tetap akan menertibkan wilayah Kalijodo. Saya nggak tahu, nggak ada. Kayaknya sih nggak ada ganti-ganti uang gitu. Kita kalau penertiban kita nggak mau kasih uang. Paling kita kasih rusun untuk sekedar sembako, oke. Kalau kasih uang ganti-ganti kerohiman segala macam itu kan membuat orang tambah manja. Kita beralih ke segmen berita nasional. Bus mahasiswa Universitas Andalas Padang terbalik dan terjun ke jurang sedalam 10 meter. Seorang mahasiswa dan supir bus tewas, sementara puluhan lainnya terluka. Peristiwa terjadi tak jauh dari gerbang kampus Universitas Andalas Limau Manis. Menurut saksi mata, bus melaju dengan kecepatan tinggi dari arah kampus menuju pusat kota Padang. Bus bantuan presiden itu lantas oleng dan menabrak minibus dan sepeda motor sebelum akhirnya terbalik dan masuk ke jurang. 40 lebih penumpang segera dilarikan ke 3 rumah sakit. Namun akhirnya sopir bus bernama Asril Zailani dan seorang mahasiswi bernama Husniwati meninggal dunia. Puluhan penumpang lainnya pun termasuk 1 orang warga masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Muhammad Jamil, Rumah Sakit Semen Padang, dan Rumah Sakit Yosudarso. Banyak yang luka. Banyak yang luka. Sopirnya kemana tadi kelihatan? Sopirnya darah kepalanya, Pak. Darah kepalanya. Dari arah mana ke mana tadi? Dari atas. Dari kampus? Dari kampus ke arah ke bawah. Arah ke bawah. 2 orang meninggal, 1 sopir, 1 lagi mahasiswi dari Fakultas Teknik Industri atas nama Dewi Juniwati yang mahasiswi kita. Sopir namanya Asril Zaini. Sopir mau dibawa ke Payakumbuh ini yang mahasiswi kita itu dari Alan. Pemirsa, sebagian jalur dan stasiun MRT Lebak Bulus Bundaran HI akan berada di bawah tanah. Pengerjaannya menggunakan 4 mesin bor bawah tanah canggih dari Jepang. Jalur MRT dikerjakan dengan teknologi Earth Pressure Balance yang baru pertama kali diterapkan di Indonesia. MRT merupakan sarana transportasi massal yang sudah lama dinantikan warga Jakarta. Untuk pengerjaan proyek MRT, terutama dalam pengerjaan struktur bawah tanah, PT MRT Jakarta mengoperasikan 4 mesin bor bawah tanah atau tunnel boring machine. Mesin bor itu akan membuat terowongan jalur bawah tanah MRT dari Senayan hingga Bundaran HI sejauh 6 km.
Untuk pengeboran dari lokasi patung pemuda di Bundaran Senayan menuju stasiun Duku Atas, PT MRT menggunakan mesin bor Antarja 1 dan Antarja 2. Antarja 1 telah tiba lebih dulu di stasiun MRT Senayan pada 23 Desember lalu. Sedangkan Antarja 2 menembus stasiun Senayan pada 26 Januari lalu. Mesin bor Antarja 1 kini tengah dipersiapkan untuk pembuatan terowongan menuju ke Istora. Pengerjaan akan dimulai pada bulan Februari ini. Sedangkan 2 mesin bor bawah tanah lainnya akan dioperasikan mulai dari titik Bundaran HI ke arah selatan menuju titik Setiabudi. Mesin bor ketiga akan dioperasikan mulai bulan ini. Sedangkan mesin bor keempat baru akan digunakan pada Maret mendatang. Diperkirakan masa pengerjaan konstruksi jalur terowongan bawah tanah MRT dengan menggunakan tunnel boring machine akan berakhir pada Desember tahun ini. Terkait masalah prostitusi di kawasan Kalijodo, Penjaringan, Jakarta Utara, Miska Hasnain Muin menilai selama ini keberadaan kawasan Kalijodo tidak mengganggu masyarakat. Jika terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta, ia mengaku akan membuat peraturan untuk melegalkan kegiatan prostitusi. Ia menjelaskan akan mereklamasi Kepulauan Seribu dan membangun pulau